Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di cerita-cerita horor, sahabat. Oke, kali ini saya akan coba bercerita tentang hantu yang ada di salah satu perguruan tinggi di Bandung ya. Nah, tapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe. Malam itu, kampus di salah satu perguruan tinggi di Bandung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu koridor berkedap-kedip seolah berjuang melawan kegelapan yang begitu tebal. Andi, dia seorang mahasiswa arsitektur yang ambisius, tengah mengejar tengah tugasnya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 saat ia memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya. Dan dia berjalan melalui koridor panjang yang menghubungkan gedung utama dengan gerbang keluar. Langkah Andi yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi cemas. Suasana di sekitar terasa aneh. Seakan ada sesuatu yang kasat mata yang mengikuti dia di belakangnya. Udara semakin dingin. Dan Andi merasa ada mata yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat mengikuti di belakangnya. Andi berhenti. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Ia menghela napas lega, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia mulai berjalan lagi, suara langkah kaki itu kembali terdengar, semakin dekat dan semakin berat, seolah ada seorang yang terus mengikutinya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Andi mempercepat langkahnya. Namun, suara itu tak kunjung hilang, malah semakin mendekat. Nah, di tikungan koridor, lampu tiba-tiba padam, meninggalkan Andi dalam kegelapan. Dibayangkannya di koridor jadi sangat gelap. Ketika ia meraba-raba mencari jalan, tiba-tiba sebuah suara tawa kecil terdengar, lembut namun mengerikan, seperti suara seorang perempuan. Setelah beberapa menit dalam kegelapan, lampu tiba-tiba kembali menyala. Meski redup ya, Andi berlari menuju pintu keluar. Dengan segera dia lari menuju pintu keluar. Namun di tengah jalan ia melewati jendela-jendela. Itu sepanjang koridor itu jendela semua. Saat melintasi jendela itu, pandangannya sekilas tertuju pada jendela tersebut. Apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Dalam pantulan jendela itu seperti cermin terlihat bayangan seorang mahasiswi berdiri di ujung koridor. Wajahnya tertutup rambut yang panjang dan tubuhnya diselimuti gaun putih yang kusut dan berlumuran darah. Mahasiswi itu diam, namun auranya memancarkan kengerian yang begitu nyata. Nah, dengan panik, Andi menoleh ke belakang. Namun koridor di belakangnya kosong. Ketika ia melihat kembali ke jendela itu, sosok itu sudah jauh lebih dekat, hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat dengan mata hitam kosong yang menatap langsung ke arah Andi. Ia terlihat tersenyum samar, senyum yang mengerikan dan penuh dengan dendam. Andi kaget dong, dan Andi terjatuh mundur. Jantungnya berdetak kencang dan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Ia berusaha untuk bangkit dan berlari, namun kakinya terasa begitu berat. Seolah-olah
ada sesuatu yang menahannya. Jendela-jendela di sepanjang koridor itu mulai bergetar, dan Andi melihat sosok mahasiswi itu mendekat dengan gerakan cepat hingga wajahnya hampir menempel di permukaan jendela tersebut. Sebuah suara jeritan tiba-tiba menggema di seluruh koridor, membuat Andi menjerit ketakutan. Lalu tiba-tiba jendela itu pecah seketika, dan bayangan mahasiswi itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Andi yang terjatuh dengan tubuh gemetar. Andi akhirnya berhasil keluar dari koridor, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Keesokan harinya, ia coba bertanya tentang sosok mahasiswi yang ia lihat tadi malam di dalam jendela itu. Ia bertanya ke satpam yang sudah lama bekerja di sana. Ia mendengar cerita yang cukup mengerikan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang mahasiswi bernama Siska. Dia mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri di koridor itu. Tapi sebelum kematiannya, dia sering berbicara di depan jendela itu seakan-akan ada sesuatu yang di dalamnya yang mengganggunya. Sejak saat itu, cermin itu menjadi saksi bisu kematian yang tragis. Banyak yang bilang bahwa arwah Siska itu terperangkap di dalam cermin, mencari cara untuk keluar dan menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Nah, malam itu Andi harus melewati koridor lagi. Tapi entah bagaimana ia serasa tertarik untuk kembali ke koridor itu. Seolah ada yang memanggilnya, mengundangnya untuk kembali ke tempat semuanya dimulai. Nah, ketika ia sampai di koridor lagi, suasana itu makin mencekam dan dingin. Langkah Andi ini makin lambat ketika mendekati jendela-jendela yang kini sudah diganti dengan yang baru. Nah, tiba-tiba sebuah suara samar terdengar di telinganya, memanggil namanya dengan nada lembut namun penuh dengan nada keputusasaan. Andi, 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 kenapa kamu kembali? Andi merasakan tangannya bergetar, dan ketika ia melihat ke jendela itu, tiba-tiba wajah Siska muncul. Kali ini sosoknya tampak lebih jelas, dengan luka-luka yang menganga di wajahnya dan darah yang terus mengalir dari matanya. Andi terperangkap dalam pandangan itu, tak mampu bergerak ataupun berteriak. Dia sudah sangat kaku ya. Tiba-tiba semua jendela itu bergetar keras lagi seperti kemarin. Dan tiba-tiba Siska muncul dari dalamnya, menerjang ke arah Andi dengan kecepatan yang mengerikan. Jeritan keras menggema di seluruh koridor, disusul oleh suara kaca pecah yang begitu memekakan telinga. Tiba-tiba Andi terbangun, tubuhnya penuh dengan luka goresan, dan ada beberapa orang yang mengerumuni dirinya. Ya, Andi merasa ketakutan dari situ ya. Tapi ketika bercerita kepada teman-temannya mengatakan bahwa mungkin itu hanya stres saja atau efek dari kurang tidur, karena memang belakangan ini Andi banyak tugas yang harus ia kejar ya. Tapi Andi tahu betul apa yang ia alami bukanlah mimpi atau ya kejadian biasa. Ia merasa pasti bahwa itu kenyataan yang mengerikan, yang tak pernah ia akan lupakan. Nah, sejak saat itu koridor tersebut dikenal sebagai koridor terkutuk. Banyak mahasiswa yang melaporkan penampakan aneh dan suara langkah kaki yang mengikuti mereka setiap kali mereka melewati tempat itu di malam hari. Namun tak ada yang berani mendekati. Jendela-jendela di ujung koridor itu, jendela yang selalu menyimpan bayangan seorang mahasiswa yang terjebak di dalam dinding kegelapan, menunggu
untuk mengulangi teror yang sama kepada korban berikutnya. Nah, bagaimana sahabat? Semoga cerita horor ini cukup menghibur, dan bagi sahabat yang punya cerita bisa silakan sampaikan di komentar, nanti bisa saya bacakan atau bisa kirim ke email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.